Halo para penonton channel Jagung Murah dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita Manhwa The Great Saga Yaeyun episode ke-13. Cerita berlanjut, sambil membawa Pangyalin dengan cara yang tidak biasa, Yaeyun pun bisa sampai ke atas sana sebelum matahari terbenam. Meskipun hal itu terasa amat menakutkan bagi Pangyalin, yang diperlakukan tidak seperti manusia oleh Yaeyun. Lalu Yaeyun menurunkan Pangyalin dengan kasar, sehingga tubuhnya menghantam tanah cukup keras, yang membuat Pangyalin merasa sangat pusing itu menjerit kesakitan karenanya. Pangyalin yang masih merasa pusing itu pun bertanya kepada Yaeyun, "Kepalaku terasa sangat pusing sekali, apakah kita sudah sampai di pintu gerbangnya?" Tapi Yaeyun tidak menjawab pertanyaan dari Pangyalin kepadanya, karena dia melihat ada seseorang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Orang yang menyambut kedatangan para peserta adalah dekan sekte Kaiyuan yang bernama Zuyan. Dia bilang, "Selamat kalian telah lulus pada ujian babak pertama." Sementara yang satu orang lagi hanya diam saja dan menatap dingin ke arah Yaeyun. Dia bernama dekan Guogang. Dekan Zuyan kembali berkata, "Karena kau datang ke sini, berarti kau berniat bergabung dengan sekte Kaiyuan kami. Akan tetapi, sekte Kaiyuan bukanlah sekte sembarangan, karena kami tidak sembarangan dalam menerima murid baru. Murid baru yang bisa masuk ke sekte Kaiyuan harus berusia di bawah 18 tahun dan minimal berada di ranah kiblat." Lalu dekan Guogang menunjukkan sebuah batu pengukur kekuatan. Dia bilang, "Ini adalah batu pengukur kekuatan dari sekte Kaiyuan. Batu ini dapat mengetahui usia dan tingkat kultivasi yang kalian miliki. Jika kalian memenuhi persyaratannya, batu deteksi ini akan menyala. Tapi jika tidak merespon sama sekali, berarti kalian tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki sekte Kaiyuan kami." Tak lama kemudian, para peserta lainnya pun tiba di sana, tetapi mereka terlihat cukup terkejut karena ternyata sekte Kaiyuan menerapkan batasan usia untuk bisa diterima di sana. Mereka bilang, "Seperti yang diharapkan dari sekte Kaiyuan, ini adalah ujian yang cukup sulit." Orang di sebelahnya menambahkan, "Jangan banyak mengeluh seperti itu, sebaiknya kita langsung saja menguji kemampuan kita." Kemudian 2 jam pun telah berlalu dan hanya ada beberapa puluh saja yang lulus ujian tahap pertama dari ratusan peserta yang berniat memasuki sekte Kaiyuan. Dekan Zuo yang bilang, "Selamat kepada para peserta yang berhasil lulus melewati batu pengukur kekuatan. Sekarang kalian sudah memenuhi standar untuk masuk ke sekte Kaiyuan kami. Tapi kalian masih belum bisa menjadi murid sekte Kaiyuan sebelum mencapai tingkat kekuatan tertentu." Melihat jumlah mereka yang dirasa masih cukup banyak, dekan Zuo yang pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Jumlah mereka sekitar 40 orang, kami harus memverifikasinya lebih lanjut untuk mengurangi jumlah mereka." Lalu dekan Zuyan mengajak mereka untuk menuju ke ujian tahap kedua. Dia bilang, "Baiklah, sekarang ikuti aku menuju tempat ujian tahap kedua, karena kita akan kembali menguji kalian di sana." Yaeyun dan calon murid lainnya langsung mengikuti kedua dekan tersebut untuk menuju ke tempat ujian tahap kedua yang diselenggarakan oleh sekte Kaiyuan. Karena sekte Kaiyuan terkenal sangat sulit untuk dimasuki, jadi setiap tahunnya ada beberapa orang saja yang berhasil melewati ujian mereka sampai akhir. Terlihat mereka pun hampir sampai dan telah memasuki halaman sekte Kaiyuan. Terlihat di sana para murid luar sedang berlatih dengan giat meskipun hari sudah mau gelap. Sampai pada akhirnya, kedua dekan tersebut membawa mereka ke arena pertarungan milik sekte Kaiyuan yang merupakan tempat diselenggarakannya ujian tahap kedua. Dekan Zuyan bilang, "Selamat datang di arena pertarungan milik kami. Kalian akan menjalani ujian tahap kedua di sana." Sambil menunjuk ke arah arena pertarungan, dekan Guogang menambahkan, "Kalian akan menjalani ujian terakhirnya di sana. Jika kalian bisa memenangkan pertarungan, kalian akan resmi menjadi murid sekte Kaiyuan kami. Aturannya sederhana, kalian bebas bertarung dengan gaya apapun di arena pertarungan, dan 20 orang terakhir yang masih berdiri di sana akan dinyatakan lulus. Kalian bisa menggunakan senjata apapun, tapi kalian dilarang memberikan luka yang fatal atau melenyapkan lawan kalian." Para peserta yang terlihat sangat bersemangat itu langsung menjawab, "Baik, kami mengerti semua peraturannya." Dekan Guogang kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, ujian terakhir untuk masuk ke sekte Kaiyuan kami resmi dimulai sekarang." Sementara itu di balik pilar patung Buddha yang tidak jauh dari sana, terlihat seorang murid luar yang sedang mengamati para peserta. Dia bilang, "Sekelompok pemula, aku penasaran apakah mereka bisa memberikan hiburan menarik pada ujian masuk tahun ini."
Orang itu bernama Han Peng yang merupakan murid luar di tahap 9 ranah kiblat. Sambil tersenyum sinis dia kembali berkata, "Aku harap akan ada beberapa calon murid yang cukup kuat sehingga ujiannya akan lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya." Tak lama kemudian temannya pun datang menghampirinya. Dia juga merupakan murid luar bernama Chen Ping yang juga berada di tahap ke-9 ranah kiblat. Dia bilang, "Kau benar, sepertinya ujian kali ini akan sangat membosankan. Bagaimana kalau kita bertaruh siapa yang akan bertahan sampai akhir hanya untuk hiburan saja agar tidak terlalu membosankan?" Meskipun suara mereka terdengar cukup keras, tapi Ye Yun pura-pura tidak mendengar pembicaraan mereka. Sambil melihat ke arah Ye Yun, Chen Ping bilang, "Aku pikir anak itu bukan orang jahat. Aku akan bertaruh kalau dia yang akan bertahan sampai akhir. Aku akan mempertaruhkan 5 ramuan kiblat tingkat 3 sebagai taruhannya. Apakah kau berani untuk bertaruh denganku?" Sambil tersenyum Han Peng menjawab, "Beuh, kau itu ternyata sangat kejam juga ya. Ramuan sebanyak itu adalah tabunganku selama 6 bulan. Chen Ping pun hanya diam saja karena dia tahu kalau Han Peng hanya sedang bercanda. Lalu Han Peng menunjuk ke salah seorang peserta yang ada di sana dan kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan bertaruh untuk pria yang ada di sebelahnya. Aku pikir dia yang akan bertahan sampai akhir." Chen Ping pun langsung tertawa setelah mendengar Han Peng yang merasa sangat percaya diri. Dia bilang, "Hehehe, Saudara Han, kau sangat optimis sekali. Kita lihat saja nanti siapa yang akan bertahan sampai akhir." Han Peng menjawab, "Sebaiknya kau tertawa sekarang sampai puas, karena bisa saja kau malah menangis setelah semuanya selesai." Lalu Han Peng tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, Chen Ping, sepertinya kau kurang pandai dalam mencari informasi. Karena yang aku dengar sebelum para peserta datang ke sini, mereka mengatakan kalau pilihanku yang bernama Cao Mian itu, dia adalah seorang jenius dari keluarga Cao." Han Peng pun membayangkan betapa kuatnya Cao Mian dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku dengar kalau dia sudah menembus tahap keempat ranah kiblat 4 tahun yang lalu saat dia masih berusia 14 tahun. Sekarang tingkat kultivasinya bahkan telah mencapai tahap pertama ranah Grandmaster. Tapi kau malah bertaruh kepada seseorang yang bahkan kau tidak ketahui asal-usulnya. Hari ini 5 ramuan milikmu akan menjadi milikku." Kembali lagi ke arena pertarungan, Dekan Juyan menginstruksikan kepada para peserta untuk mulai bertarung. Dan para peserta langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing sambil memperhatikan para peserta yang akan menjadi lawan mereka. Terlihat di arena pertarungan, para peserta mulai membuat formasi seperti persegi panjang agar bisa melihat para pesaing mereka dengan jelas tanpa adanya titik buta. Lalu Cao Mian langsung berteriak dengan keras untuk menyuruh mereka yang ingin bertarung melawannya untuk maju, karena dia sangat percaya diri kalau dia adalah calon peserta terkuat di antara yang lainnya. Sementara itu, Pang Yalin juga langsung memasang kuda-kuda untuk bersiap menahan serangan yang datang dan berkata kepada Ye Yun, "Ye Yun, orang-orang ini terlihat sulit untuk dihadapi. Setelah pertarungan dimulai, kita harus menjaga satu sama lain agar bisa lulus bersama-sama." Tapi bukannya menjawab perkataan dari Pang Yalin, Ye Yun malah langsung mengangkat tangannya dan memanggil para dekan, yang membuat Pang Yalin dan yang lainnya merasa heran dengan apa yang akan dilakukan oleh Ye Yun. Lalu Ye Yun melemparkan token yang diberikan oleh Penatua Qiu kepadanya. Dia bilang, "Aku ingin menggunakan token ini untuk langsung masuk ke Sekte Kaiyuan. Apakah hal itu bisa dilakukan?" Dekan Juyan langsung menangkap token itu dan memeriksanya. Dia bilang, "Bukankah ini adalah token dari Penatua Qiu?" Dekan Guogang menjawab, "Tidak salah lagi, ini adalah token miliknya. Sepertinya Penatua Qiu sudah mengakui kemampuan anak ini." Melihat kejadian itu, tentu saja Han Peng menjadi sangat terkejut karena Ye Yun bisa saja langsung diterima oleh para dekan, yang berarti Chen Ping sudah hampir memenangkan taruhannya, sementara dia harus menunggu hasil pertarungan dari Cao Mian terlebih dahulu. Setelah memeriksa token itu secara seksama, Dekan Zuyan akhirnya mengambil keputusan. Dia bilang, karena Ye Yun sudah mendapatkan persetujuan dari Penatua Qiu, dia bisa langsung lulus menjadi murid Sekte Kaiyuan. Para peserta lain tidak boleh menyerangnya sama sekali, atau kalian akan terkena penalti. Ye Yun, tetaplah berdiri di atas pertarungan dan amati pertarungan mereka, ucap Dekan Juyan kepada Ye Yun. Ye Yun pun terlihat menjadi sombong karena dia telah dinyatakan lulus ujian, dan sambil tersenyum dia bilang, "Baiklah Dekan, aku akan tetap berdiri di sini." Sementara Pang Yalin dan yang lainnya, tentu saja mereka merasa sangat iri
karena Yeyun bisa lulus gara-gara token yang diberikan oleh Penatua Q kepadanya. Pang Yalin yang masih belum bisa menerima kenyataan itu, dia berkata kepada Yeyun, "Yeyun, bukankah kau harus bertarung bersamaku agar kita bisa lulus bersama-sama?" Tapi Yeyun langsung menatapnya dengan sinis. Dia bilang, "Karena tujuan nona muda ingin mendapatkan banyak pengalaman, aku tidak bisa selamanya berada di sisimu. Jika kau tidak bisa lulus ujian ini untuk menjadi seorang murid luar, apakah kau akan terus berharap agar aku melindungimu seumur hidupmu?" Mendengar perkataan sinis dari Yeyun, harga diri Pang Yalin langsung terusik, sehingga dia langsung menyangkalnya dan berkata, "Siapa bilang kalau aku membutuhkanmu untuk melindungiku seumur hidupku?" Pang Yalin pun memulatkan tekadnya dan maju ke depan. Dia bilang, "Ini hanyalah ujian untuk menjadi murid luar. Kau lihat saja di sana karena aku pasti akan memenangkannya." Pang Yalin pun menjadi bersemangat setelah Yeyun meremehkannya dalam ujian, yang membuatnya ingin membuktikan kepada Yeyun kalau dia bisa melakukannya. "Sekarang keluarlah," ucap Pang Yalin memanggil sesuatu. Lalu tiba-tiba muncul sebuah senjata yang datang entah dari mana, dan Pang Yalin langsung memegangnya dengan erat. Rupanya, itu adalah senjata berbentuk cambuk, dan Pang Yalin langsung menghantamkannya dengan keras ke lantai. Dia bilang, "Sekarang sudah saatnya kita untuk beraksi." Melihat Pang Yalin yang menjadi bersemangat setelah diprovokasi olehnya, Yeyun pun berkata di dalam hatinya, ternyata metode provokasi benar-benar berhasil bisa digunakan kepada Pang Yalin. Dia terlihat sangat bersemangat untuk mengalahkan yang lainnya. Lalu Yeyun memejamkan mata dan kembali berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku telah berjanji kepada Pang Lei untuk melindunginya, tapi alangkah baiknya jika aku berhasil membuatnya menjadi lebih kuat secepat mungkin. Karena sungguh sangat merepotkan jika aku harus selalu melindunginya." Sambil memperhatikan Pang Yalin yang sedang bertarung di sana, Yeyun kembali berkata, "Lagi pula hanya pertarungan secara langsung yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat, karena seseorang tidak akan bertambah kuat hanya dengan mendengarkan ceramah saja." Sementara itu, Chen Ping langsung menepuk pundak Han Peng yang membuatnya terkejut. Chen Ping bilang, "Hahaha, dia mendapatkan pengecualian dan berhasil lulus ujiannya. Sepertinya aku yang akan memenangkan taruhan ini." Han Peng menjawab, "Cih, apakah kau sudah menduga kalau hal ini akan terjadi?" Sambil tersenyum, Chen Ping menjawab, "Aku mengikuti taruhan ini secara adil, jadi mana mungkin aku mengetahuinya sejak awal. Kau saja yang terlalu sombong dan tidak memikirkannya matang-matang, dan langsung memasang taruhanmu kepada orang itu." Tapi Han Peng belum mau menyerah dalam taruhan itu. Dengan penuh percaya diri dia bilang, "Sebaiknya kau jangan terlalu senang dulu. Jika Cao Mian juga berhasil lulus dari ujian ini, maka aku tidak akan menjadi pecundang, dan taruhan kita akan menjadi seri karena keduanya berhasil lolos." Sementara itu di arena pertarungan, terlihat Cao Mian sedang bertarung dengan sengit melawan peserta lainnya. Meskipun kabarnya dia sudah mencapai tahap Grandmaster, tapi dia terlihat sedang terdesak. Di tempat yang tidak jauh dari sana, terlihat seorang peserta telah tumbang setelah terkena serangan cambuk dari Pang Yalin. Ternyata tidak hanya orang itu saja yang berhasil dikalahkan olehnya, tetapi Pang Yalin berhasil menumbangkan beberapa orang lainnya. Dalam hati dia bilang, "Aku telah mengalahkan 5 orang dari mereka. Sekarang tersisa 23 orang lagi yang masih berdiri di arena pertarungan." Lalu Pang Yalin menoleh ke belakang dan kembali berkata di dalam hatinya, "Entah kenapa aku merasa tidak gugup lagi setelah mendengar perkataan dari Yeyun." Di saat Pang Yalin kembali melihat ke depannya, dia melihat Cao Mian yang sedang melancarkan serangan ke arah Pang Yalin setelah berhasil mengalahkan peserta yang tadi bertarung dengannya. Tapi Pang Yalin berhasil menghindari serangan itu dengan melompat ke atas, sehingga serangan tersebut hanya menghantam lantai sampai hancur. Meskipun berhasil menghindari serangan barusan, Pang Yalin merasa sangat terkejut setelah melihat Cao Mian sudah berada di belakangnya. Dia bilang, "Oh tidak, pergerakannya sangat cepat sekali." Cao Mian berkata, "Gadis kecil, kau tidak akan bisa lari dariku." Lalu Cao Mian langsung mencengkram leher Pang Yalin. Dia bilang, "Kena juga kau, sekarang tamatlah riwayatmu." Pang Yalin pun menjadi kesulitan untuk bernapas karena cengkeraman Cao Mian itu cukup kuat yang membuatnya mengerang kesakitan. Dengan senyuman jahatnya, Cao Mian bilang, "Dasar lemah, kenapa seorang wanita lemah sepertimu malah datang ke sekte Kaiyuan? Kau pikir tempat ini adalah tempat bermain keluargamu?" Sambil menahan kesakitan dengan tubuh yang gemetaran, Pang Yalin melihat ke arah Yeyun. Sementara Cao Mian kembali berkata,
Cepat akui saja kekalahanmu, karena aku bisa saja mematahkan lehermu jika suasana hatiku sedang buruk. Tapi Ye Yun tidak terlihat berniat untuk menolongnya. Dia hanya menatap Pang Yalin dengan tatapan mata yang dingin. Dalam hati Pang Yalin bilang, sungguh membuatku merasa sangat kesal. Tatapan mata yang penuh dengan wawasan miliknya itu terlihat sangat menjengkelkan. Kemudian sesuatu langsung bergejolak di dalam tubuh Pang Yalin dan kembali berkata di dalam hatinya, aku tidak akan membiarkan dia terus meremehkanku. Apapun yang terjadi, aku harus bisa menunjukkan kemampuanku kepadanya. Lalu Pang Yalin memaksakan dirinya untuk berbicara. Dia bilang, aku selalu mengatakan hal ini kepada semua pria sepertimu. Tentu saja Chow Mian terkejut mendengarnya, karena dia juga melihat sesuatu sedang terjadi di tubuh Pang Yalin. Dia bilang, bukankah ini adalah... Dan alangkah terkejutnya Chow Mian sampai wajahnya langsung berubah pucat, karena dia melihat energi spiritual yang meluap-luap keluar dari tubuh Pang Yalin. Dia bilang, ingatlah perkataanku ini baik-baik, karena jika kau meremehkan seorang wanita dan menganggapnya lemah. Lalu Pang Yalin langsung menghantamnya dengan sangat keras dan melanjutkan perkataannya, kau akan mendapatkan akibatnya jika kau melakukan hal itu. Dan tubuh Chow Mian pun langsung terpental jauh ke belakang sambil berteriak kesakitan dengan sangat keras. Saking kuatnya pukulan dari Pang Yalin membuat tubuh Chow Mian terseret jauh dan membuat lantai arena menjadi hancur berkeping-keping. Tentu saja hal itu membuat Han Peng menjadi sangat terkejut. Dia bilang, bagaimana mungkin seorang yang berada di tahap Grandmaster bisa dihajar seperti itu oleh seorang wanita? Pandangan semua orang pun langsung tertuju kepada Pang Yalin. Mereka bilang, apakah dia telah berhasil menerobos di tengah-tengah pertarungan? Sementara Ye Yun, dia terlihat senang melihat peningkatan dari Pang Yalin dan berkata di dalam hatinya, lumayan juga, gadis kecil itu memiliki bakat yang cukup bagus. Pang Yalin pun langsung menyeka keringat dan luka-lukanya. Dalam hati dia bilang, aku telah berhasil mengalahkannya. Sekarang aku hanya perlu mengalahkan 2 orang lagi untuk lulus dari ujian ini. Tapi ternyata Chow Mian belum kalah, karena dia bisa kembali bangkit dan menatap ke arah Pang Yalin dengan penuh amarah. Lalu dengan cepat Chow Mian langsung menerjang ke arah Pang Yalin yang belum menyadarinya. Dia bilang, dasar wanita murahan, hari ini aku akan mencabut nyawamu. Melihat Chow Mian yang sudah kehilangan kendali dan berniat untuk melenyapkan Pang Yalin, tiba-tiba seseorang langsung menghentikannya yang membuat Chow Mian terkejut. Rupanya itu adalah Ye Yun, di mana dia langsung menekan tubuh Chow Mian ke bawah menggunakan gravitasi tinggi yang membuat Chow Mian mempertanyakan hal itu. Dia bilang, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau malah ikut campur dengan pertarungan kami? Lalu Ye Yun menekannya lebih kuat lagi, sehingga tulang kaki Chow Mian langsung remuk akibat menghantam lantai dengan sangat keras. Tentu saja Chow Mian langsung menjerit kesakitan. Dia bilang, kakiku sakit sekali, cepat hentikan sekarang juga. Pang Yalin yang baru menyadari apa yang terjadi karena kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat, dia langsung menoleh ke belakang dan melihat Ye Yun sedang menginjak tubuh Chow Mian. Dia bilang, Ye Yun, apa yang sedang kau lakukan? Ye Yun pun mengabaikan Pang Yalin dan langsung memelintir tangan Chow Mian. Dan meskipun dia meminta Ye Yun untuk melepaskannya, tapi Ye Yun mengabaikannya begitu saja tanpa berkata apa-apa. Lalu Ye Yun membuka tangan Chow Mian yang sedang menggenggam sesuatu. Dia bilang, apakah kau mencoba untuk meracuninya setelah kau dikalahkan oleh seorang wanita? Terlihat ada sejenis racun di tangan Chow Mian. Dia terus-menerus meminta Ye Yun untuk melepaskannya. Karena sekarang dia merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah tulang kakinya remuk, ditambah Ye Yun sedang memelintir tangannya. Dengan tatapan mata yang dingin, Ye Yun bilang, aku tidak sudi menjadi murid sekte Kaiyuan bersama orang sepertimu. Kau tidak layak sama sekali bahkan untuk menginjakkan kakimu di tempat ini. Chow Mian yang merasa perlakuan Ye Yun terhadapnya itu tidak adil, dia langsung mempertanyakannya. Ye Yun, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Apakah kau lupa dengan apa yang dikatakan oleh Dekan Zhu tadi? Sambil mematahkan tangan Chow Mian, Ye Yun menjawab, dia bilang kalau tidak ada yang boleh menyerangku, tapi dia tidak bilang kalau aku tidak boleh menyerang orang lain. Lalu Ye Yun menghantamkan kepala Chow Mian ke lantai dengan keras, sampai-sampai dia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dia bilang, Ye Yun, apakah kau akan melenyapkanku? Jangan bercanda. Peraturannya mengatakan kalau kita tidak boleh melenyapkan sesama peserta. Ye Yun pun langsung mencengkram baju Chow Mian dan mengangkatnya ke atas. Dia bilang, memang benar, tadi dia mengatakan kita tidak boleh melenyapkan peserta yang lainnya. Chow Mian menjawab, kalau begitu, aku mohon tolong lepaskan aku.
Tapi bukannya melepaskan Cao Mian, Ye Yun malah menendangnya dengan keras. Dia bilang, "Kalau aku tidak boleh melenyapkanmu, aku hanya akan menghancurkan basis kultivasi milikmu. Aku pikir itu tidak akan dihitung sebagai pelanggaran." Tubuh Cao Mian pun terpental jauh ke belakang setelah Ye Yun menendangnya dengan sangat kuat, yang membuat Cao Mian menjerit kesakitan dengan sangat keras. Lalu tubuh Cao Mian menghantam salah satu pilar di sana sampai hancur, yang membuat Cao Mian terluka parah dan cairan merah pun mengalir dari sekujur tubuhnya. Melihat tindakan sadis dari Ye Yun, membuat kedua dekan sangat terkejut. Dan berkomunikasi menggunakan telepati, Dekan Zuyan bilang, serangan yang coba dilakukan oleh Cao Mian diarahkan ke bagian vital Pang Yalin. Jika Ye Yun tidak menghentikannya tepat waktu, Pang Yalin pasti akan langsung tewas. Dekan Guogang menjawab, "Tapi kita berdua tidak bisa melihat pergerakan Ye Yun dengan jelas. Dia benar-benar layak menjadi murid yang direkomendasikan oleh Penatua Qiyu." Lalu Ye Yun berkata kepada dua dekan itu yang membuat mereka terlihat terkejut. Ye Yun bilang, "Dekan sekalian, aku sama sekali tidak mau menjadi murid bersama dengan orang hina sepertinya. Aku tidak melanggar aturan apapun dengan melakukan hal ini kepadanya kan?" Kedua dekan itu terlihat kebingungan karena seharusnya mereka yang bertindak terlebih dahulu, sehingga mereka tidak bisa menyalahkan Ye Yun. Mereka bilang, "Tidak, kau sama sekali tidak melanggar peraturan." Lalu Ye Yun berjalan menghampiri Pang Yalin yang masih berada di arena pertarungan. Pang Yalin bilang, "Terima kasih atas bantuanmu barusan." Sementara peserta yang masih tersisa terlihat tetap bersiaga karena mereka tidak ingin ada seseorang yang melancarkan serangan tiba-tiba. Ye Yun pun tidak berhenti dan terus berjalan melewati Pang Yalin. Dia bilang, "Jangan sampai lengah karena masih ada peserta lain yang harus dikalahkan sebelum kau bisa lulus ujian ini." Sementara Han Peng, tentu saja dia merasa sangat kesal dan sambil memukul pilar dengan keras. Dia bilang, "Gegebah, kenapa dia malah ikut campur dengan pertarungan mereka?" Tapi Cheng Ping malah senang melihatnya. Dia bilang, "Saudara Han, terima kasih banyak atas ramuan kiblatnya." Dengan wajah yang sangat marah, Han Peng kembali berkata, "Ye Yun, awas saja kau, aku akan mengingat namamu." Tidak terasa 30 menit pun telah berlalu. Terlihat di sana banyak peserta yang telah tumbang dan tidak sadarkan diri setelah mereka bertarung satu sama lain agar bisa lulus ujian menjadi murid luar. Sementara itu di tempat yang tidak jauh dari sana, Ye Yun melihat ke arah para peserta yang masih bertarung. Dia bilang, "Sepertinya ujian ini sudah hampir selesai." Terlihat di sana ada salah seorang peserta yang berhasil mengalahkan yang lainnya tanpa terluka sedikit pun. Orang itu bernama Xiao Wenqing. Dia bilang, "Barusan itu permainan yang sangat menyenangkan." Orang yang telah ditolongnya menjawab, "Terima kasih banyak saudara Wen, aku berhasil selamat karenamu." Begitu juga dengan peserta yang bernama Hu Wei. Dia berhasil membuat peserta yang lainnya mengakui kekalahannya. Dengan tersingkirnya peserta barusan, Dekan Zuyan langsung menghentikan ujiannya. Dia bilang, "Waktunya telah berakhir, 20 orang yang masih tersisa dinyatakan lulus ujian. Mulai hari ini kalian semua secara resmi telah menjadi murid luar Sekte Kaiyuan." Pang Yalin dan peserta yang lainnya pun merasa lega karena berhasil lulus ujian murid luar. Sambil mengelap keringatnya, dalam hati dia bilang, "Akhirnya ujian ini selesai juga. Aku tidak menyangka kalau ujiannya akan sesulit ini." Lalu Ye Yun menoleh ke arah Wenqing yang berada di sampingnya. Dia terlihat tertarik dengan Wenqing yang berhasil lulus tanpa terluka sedikit pun. Sambil melihat Wenqing dan juga Hu Wei, Ye Yun berkata di dalam hatinya, "Ada Wenqing dan juga Hu Wei yang berhasil lulus tanpa terluka sama sekali. Aku harus mewaspadai mereka karena mungkin saja aku akan bertarung dengan mereka di masa depan." Lalu Dekan Zuyan berkata kepada mereka semua, "Kalian semua dengarkanlah aku baik-baik. Aku akan membawa kalian ke aula dasar terlebih dahulu untuk mengambil batu giok sebagai identitas kalian dan juga barang-barang yang lainnya." Dan mereka langsung mengikuti Dekan Zuyan untuk pergi ke aula dasar untuk mengambil batu giok sebagai tanda telah diterimanya mereka sebagai murid luar di Sekte Kaiyuan. Di tengah perjalanan, Dekan Zuyan berkata kepada mereka, secara total Sekte Kaiyuan memiliki 7 puncak utama, 36 puncak sekunder, dan 300 puncak kecil. Sambil membayangkan tempat puncak utama, Dekan Zuyan melanjutkan perkataannya, "Ketujuh puncak utama itu adalah inti kultivasi Sekte Kaiyuan dan juga sumber daya terkaya, tapi hanya murid inti saja yang diizinkan pergi ke sana. Jika ada yang masuk tanpa izin ke gerbang dalam, orang yang melihatnya akan terpesona dengan larangan yang ada di sana, jadi kalian harus mengingatnya untuk tidak mendekat." Dekan Guogang menambahkan, selain aula utama, sekte ini juga memiliki aula pemurnian roh, aula harta karun,
aula urusan sekte, arena gladiator, dan pagoda 7 tingkat sebagai area inti. Sambil membayangkan tempat-tempat itu, Dekan Guogang kembali berkata, aula pemurnian roh dipisahkan oleh 36 ruangan batu yang dilengkapi dengan formasi pengumpulan roh yang kuat. Itu adalah tempat di mana para murid akan berkultivasi sendiri. Sedangkan aula harta karun adalah tempat untuk menyimpan harta karun sekte kami. Di dalamnya terdapat koleksi harta karun yang langka, ramuan seni bela diri, dan juga senjata suci. Sedangkan aula urusan yang baru saja kita datangi ini adalah tempat bertugas sekte Kaiyuan, serta merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Dekan Guogang kembali berkata, kalau arena gladiator dan pagoda 7 tingkat, aku tidak bisa memberitahukannya kepada kalian karena kalian masih murid junior, jadi aku akan memberitahukannya nanti saja. Dekan Zuyan menambahkan, sekarang kalian sudah mendapatkan batu giok, tas penyimpanan, dan 5 batu roh dari hadiah penerimaan murid. Dekan Zu kembali berkata, akan aku tekankan satu hal lagi, dalam sekte Kaiyuan kita, batu roh hanya khusus digunakan untuk alat pertukaran. Nantinya kalian akan menggunakannya untuk mengaktifkan formasi kultivasi kalian, dan itu akan digunakan sebagai gaji bulanan kalian. Artinya tidak peduli status apa yang kalian miliki sebelumnya, dan berapa banyak kekayaan yang kalian miliki, semuanya tidak akan berguna jika kalian sudah menjadi murid sekte Kaiyuan. Salah seorang dari mereka pun sangat terkejut mendengarnya. Dia bilang, apa-apaan ini? Karena aku mengetahui kalau perjalanan kultivasi akan sangat sulit, jadi aku membawa banyak uang dari rumah sebelum datang ke sini. Tapi orang di belakangnya malah tersenyum. Dia bilang, seperti yang diharapkan dari sekte Kaiyuan, mereka memperlakukan semua murid dengan setara, dan semua orang yang ada di sini harus memulai semuanya dari awal lagi. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan selanjutnya, dan Dekan Zuyan menjelaskan tempat tersebut kepada mereka. Di sini menjadi tempat tinggal kalian sekarang. Ini adalah gua tempat para murid luar untuk beristirahat. Terlihat tempat itu hanyalah gua batu biasa yang sangat sederhana, dan Dekan Zuyan melanjutkan perkataannya. Para murid laki-laki akan tinggal di gua ini, sedangkan untuk murid perempuan, kalian harus ikut denganku untuk masuk lebih dalam. Tentu saja mereka langsung kena mental setelah melihatnya dan berkata, bukankah gua ini tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal? Temannya menambahkan, astaga, ternyata yang dimaksud berhemat itu hanyalah perkataannya saja, tapi kenyataannya kita sekarang kembali menjadi manusia purba. Melihat para murid baru yang mengeluh tentang tempat itu, Dekan Zuyan berkata kepada mereka, karena sekarang kalian hanyalah murid luar, jadi kalian hanya bisa tinggal di sini. Kalian baru diizinkan untuk tinggal di rumah puncak gunung jika kalian sudah menjadi murid inti kami. Jika kalian merasa tidak puas dengan hal ini, maka kalian harus berlatih dengan giat untuk memenangkan kompetisi yang diadakan 3 bulan dari sekarang, dan kalian bisa menjadi murid inti jika berhasil memenangkannya. Mendengar hal itu, Yeyin merasa bersemangat dan berniat untuk memenangkan kompetisinya. Dalam hati dia bilang, apapun yang terjadi, aku bertekad untuk memenangkan kompetisi itu dan tinggal di puncak rumah gunung pada episode selanjutnya. Waktu Nasep, ending yang sangat membanggakan sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongwara agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jagongwara Trot Lovers.